Hari itu, matahari bersinar cerah. Angin gunung bertiup sejuk, menyapu dedaunan yang berguguran di jalur pendakian. Burung-burung berkicau, menyambut para pendaki yang tengah menapaki jalur menuju puncak Gunung Arjuno. Di antara para pendaki itu, ada satu sosok yang tampak mencolok. Ia berjalan santai, berbeda dengan yang lain. Jika para pendaki membawa tas besar penuh perlengkapan, dia hanya membawa sarung yang dililit di pinggang, sebungkus rokok di saku, dan sebotol air mineral yang tampaknya bahkan belum disentuh. Itulah Wali Paidi. Saat orang-orang sibuk dengan trekking poles, sepatu gunung, dan jaket tebal, ia justru melangkah ringan dengan sandal jepitnya. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Seorang pendaki yang berjalan di belakangnya merasa heran. "Pak, Bapak naik sendiri?" tanya pendaki itu sambil menyeka keringat. Wali Paidi menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Iya, namanya juga piknik." Pendaki itu mengerutkan dahi. "Piknik? Tapi ini Gunung Arjuno, Pak, bukan taman kota." Wali Paidi mengangguk. "Iya, makanya pikniknya biar beda." Pendaki itu tidak bisa membalas. Ia hanya bisa menggelengkan kepala sambil terus mendaki. Setelah beberapa langkah, pendaki itu kembali berbicara. "Pak, hati-hati ya. Katanya di jalur atas suka ada pasar setan." Wali Paidi menoleh, lalu menghembuskan asap rokoknya pelan. "Pasar setan? Kalau ada yang jual kopi, saya mampir." Pendaki itu langsung terdiam. Ia tidak tahu apakah Wali Paidi sedang bercanda atau memang tidak takut sama sekali. Namun, cerita tentang pasar setan bukan sekadar mitos. Banyak pendaki yang mengaku pernah mendengar suara ramai seperti di pasar, tetapi ketika didekati, tidak ada siapapun di sana. Bahkan, ada yang menghilang begitu saja setelah mendengar suara tersebut. Tapi, Wali Paidi tetap santai. Ia terus berjalan, membiarkan pendaki lainnya mendahului. Baginya, perjalanan ini bukan soal kecepatan, tapi menikmati momen. Namun, semakin naik ke atas, suasana semakin sepi. Burung-burung mulai jarang terdengar, dan angin bertiup lebih dingin. Hingga akhirnya, kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Di tengah kabut, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi banyak. Krek, krek, krek. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti orang-orang yang berjalan bersama. Wali Paidi berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Jalur yang tadi ramai dengan pendaki, kini kosong.